Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak untuk bisa menghadiri acara sosialisasi pembelajaran tatap muka pada hari ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama membaca basmalah untuk membuka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agar acara hari ini berjalan dengan lancar, kami persilakan kepada Ustadz Ali untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang menjadi tujuan dalam kita menjalani hidup ini. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, terutama keluarga besar harapan Ibu. Semoga kita senantiasa disehatkan, dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ala hadirinnya kita awali berharap dengan keberkahan dari surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ijabah apa yang menjadi hajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasallim warḍiyallahu tabaraka rabbana kulli salawatu rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli khair. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ali. Terima kasih banyak. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu semua, semoga acara pada hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan bagi SD Islam Harapan Ibu khususnya. Selanjutnya, kebetulan di tengah-tengah kita hadir juga Ibu Ketua BUMG, Ibu Farah, yang mungkin akan menyampaikan beberapa patah kata kepada Bu Farah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Dian beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian, yang terhormat ayah bunda di rumah, dan yang tersayang anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul secara daring, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah untuk nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman yang selama ini selalu dilimpahkan kepada kita. Hari ini adalah sosialisasi PTMT, ya, yang sebenarnya kegiatannya sendiri sudah dilaksanakan kemarin, ya. Tapi tetap harus diadakan sosialisasi. Alhamdulillah saya sudah koordinasi sama sekolah bahwa sarana dan prasarana di dalam kelas sudah siap ya Miss ya, dari mulai masker cadangan, hand sanitizer,
tisu basah, tisu kering. Tapi tidak ada salahnya kalau mungkin ayah bunda bisa menyiapkan sendiri dari rumah untuk anak-anaknya. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan peralatan tulisnya masing-masing supaya anak-anak nggak ganti-gantian. Terus udah gitu jangan lupa untuk mempersiapkan anak-anak sarapannya, vitaminnya, supaya insya Allah kegiatan kita lancar. Mudah-mudahan PTMT ini berjalan lancar tanpa kendala apapun, baik di SD Harapan Ibu maupun di mana-mana, manapun di Indonesia sekalipun ya. Sekian dari saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Lanjut lagi nih Bu Farah. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, tidak perlu berlama-lama, marilah kita langsungkan saja acara sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang akan disampaikan oleh Miss Dian dan beberapa tim dari SD Islam Harapan Ibu. Kepada Miss Dian, kami persilahkan. Boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah mempertemukan kita semua dalam Zoom meeting kita dalam rangka sosialisasi PTM terbatas di SD Islam Harapan Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kepada Mama Papa yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bisa bersama-sama mengikuti sosialisasi hari ini, dan kepada Ibu Farah tadi terima kasih atas waktunya dan dukungannya juga untuk program tatap muka di SD Islam Harapan Ibu. Baik Bapak dan Ibu di rumah, mungkin di sampingnya ada nanda-nandanya. Hari ini saya akan coba menginformasikan dan mensosialisasikan bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan di SD Islam Harapan Ibu, mulai dari rencananya, prosesnya, dan hasilnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon izin saya akan men-share beberapa slide yang saya akan pergunakan dalam sosialisasi hari ini. Baik. Kita mulai dari dasar hukumnya untuk pembelajaran tatap muka terbatas di era new normal ini. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui dari media massa, dari pemberitahuan di televisi dan lain-lain, bahwa mulai tanggal 30 Agustus kemarin, kita di Indonesia sendiri sudah boleh diadakan tatap muka terbatas oleh Kementerian Pendidikan. Namun, semua hal itu harus diatur regulasinya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena kita berada di DKI Jakarta, maka kita harus mengikuti peraturan atau regulasi yang ada di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Itulah yang menjadi dasar acuan untuk pembelajaran tatap muka yang ada di sekolah kita. Nah, ini ya Bapak Ibu,
Siapa sih yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka terbatas? Itu adalah sekolah-sekolah dari kelompok belajar TK, SD, SMP, SMA yang mendapatkan izin resmi melalui SK dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, untuk mendapatkan izin tersebut, ada beberapa hal yang harus sekolah lakukan. Dalam hal ini, Satuan Pendidikan kami, SD Islam Harapan Ibu, mengikuti alur-alur tersebut hingga akhirnya bisa mendapatkan SK untuk pertemuan tatap muka kemarin. Apa saja sih yang sudah kami lakukan? Pertama, sekolah mengisi asesmen persiapan siang belajar dari website resmi dari Dinas Pendidikan. Kemudian, kepala sekolah dan guru mengikuti pelatihan dari Dinas DKI Jakarta untuk mengerjakan 11 modul pelatihan Mama Papa dalam waktu kurang lebih 2 minggu yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah, guru, dan mungkin di sini ada mamah atau papa yang kami infokan, sebagian orang tua murid yang mengikuti satu modul pembelajaran juga dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dari situlah salah satu poin untuk PTM terbatas di sekolah. Apalagi kemudian selain mengadakan pelatihan yang sudah kami lakukan, semua guru, mama papa ya, semua guru dan kepala sekolah setelah mengikuti pelatihan, kami juga dilakukan visitasi dan verifikasi oleh pengawas dari Kecamatan Kebayoran Lama. Dalam hal ini kami dilihat, dimonitor, diverifikasi, divisitasi untuk segala macam kesiapan mulai dari prokesnya hingga sistem blended learning yang akan kita lakukan pada saat pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian, selain oleh pengawas, kami juga divisitasi, dimonitor, dan dievaluasi oleh tim kesehatan. Dalam hal ini, karena SD Islam Harapan Ibu berada di Kecamatan Kebayoran Lama, maka kami divisitasi oleh PIC, yaitu Kecamatan Kebayoran Lama langsung datang ke Sekolah Islam Harapan Ibu untuk mengecek semua kesiapan prokes dan alur siswa yang kami sudah bagi. Oh ya, sebelum itu kami mohon izin bahwa di SD Islam Harapan Ibu sendiri, kami membagi 4 tim guru kami, yaitu 1 tim tatap muka terbatas, yaitu tim blended learning, bagaimana nanti pembelajaran ketika kita tatap muka terbatas, itu diketahui oleh Miss Erin. Yang kedua adalah tim prokes sarana dan prasarana, itu diketuai oleh Miss Rani, Miss Bu Rani ya. Ketiga itu adalah tim alur siswa, itu diketuai oleh Miss Hairani. Dan yang keempat adalah tim infografis dan dokumentasi yang diketuai oleh Bapak Abbas. Jadi 4 tim kami bekerja secara sinergis untuk mensukseskan pembelajaran tatap muka di SD Islam Harapan Ibu. Ini adalah salah satu upaya kami juga untuk bisa mendapatkan SK pertemuan tatap muka terbatas di tahap kedua. Karena di tahap pertama kami masih belum bisa masuk. Nah, kemudian akhirnya yang kami lakukan adalah kami studi banding ke sekolah-sekolah lain yang pada tanggal 30 Agustus sudah boleh melakukan pertemuan tatap muka terbatas secara resmi dari Dinas Pendidikan. Kemudian kami sharing, kami lihat, kami monitor ke sana untuk bisa kami pelajari dan kami lakukan juga di SD Islam Harapan Ibu. Nah, setelah proses yang panjang tersebut, dari mulai pelatihan, dari mulai pembuatan alur, dokumentasi, persiapan prokes, visitasi pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kesehatan, alhamdulillahirobbilalamin, SD Islam Harapan Ibu lulus dengan kategori
kategori lulus penggerak pada PTM terbatas tahap 2 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta nomor 984 tahun 2021 tentang satuan pendidikan yang melaksanakan PTM terbatas pembelajaran campuran tahap 2 pada masa new normal. Jadi, alhamdulillah atas kerjasama dan support dari semua pihak, kita sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah DKI Jakarta, khususnya dari Suku Dinas Pendidikan, untuk melaksanakan PTM terbatas mulai kemarin, hari Rabu, tanggal 29 September 2021. Berikut adalah mekanisme yang akan kami lakukan di SD Islam Harapan Ibu untuk pembelajaran tatap muka terbatas kita. Pertama, sesuai dari SK Dinas, bahwa mulai kemarin kami sudah boleh mengadakan PTM terbatas. Dan kami membuat keputusan, insya Allah di bulan Oktober ini, kami akan mulai melaksanakan PTM terbatas di kelas 4, 5, dan 6. Untuk Nanda di kelas 1, 2, 3, kami akan mulai insya Allah di bulan November. Jadi setelah kita terbiasa dengan nada di kelas 4, 5, 6, barulah nanti yang ada kelas 1 sampai 3 akan ikut bergabung juga bersama kakak-kakaknya. Nah, untuk jadwalnya memang sudah ada diberikan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga bahwa pelaksanaan PTM hanya dilaksanakan hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan hari Selasa dan Kamis digunakan untuk proses desinfeksi ruangan. Dan pelaksanaannya pun tidak memakan waktu yang lama, hanya sekitar 2 jam. Karena itu kami membuat jadwal kita akan melaksanakan PTM terbatas di Sekolah Islam Harapan Ibu ini mulai jam 8 sampai jam 10 pagi. Hanya 2 jam saja di sekolah. Oke. Untuk melaksanakan PTM terbatas ini, kami meminta nanti melalui wali kelas, Mama dan Papa, mohon untuk bisa menandatangani surat izin PTM. Nanti dibawa boleh ke sekolah ketika Nanda datang ke sekolah di hari pertama PTM tersebut. Kemudian, mohon juga Nanda dalam keadaan sehat. Jika ternyata hari itu Nanda merasa ada gejala-gejala pusing, atau batuk, atau demam, kami mohon untuk segera info ke wali kelas masing-masing dan belajar PJJ dari rumah saja. Seperti itu ya Mama Papa. Kemudian tidak lupa juga mungkin sama tadi yang seperti dikatakan oleh Ibu Farah atau PMG kita bahwa Nanda dipersiapkan untuk sarapan terlebih dahulu di rumah seperti itu karena kita tidak ada jeda waktu istirahat, hanya pulang langsung makannya lagi nanti mungkin di rumah seperti itu ya. Tapi kalau untuk minum boleh kok Mama. Jadi kalau misalnya nanti selalu pelajaran mana Nanda pengen minum, nanti boleh izin ke wali kelas. Kayak kemarin kita biasanya itu ketika izin Nanda keluar sebentar, duduk kemudian minum di luar kelas. Setelah itu boleh masuk kembali ke dalam kelas. Kemudian tidak lupa juga untuk membawa alat tulis pribadi. Kebetulan kemarin juga kami temukan ada yang nggak mau pulpen atau pensil gitu kan. Jadi insya Allah kami selalu membuat cadangan di sekolah. Selalu kita siapkan untuk pensil alat tulis itu kita pasti siapkan. Tapi kita mohon juga kepada Mama Papa untuk bisa menyiapkan dari rumah untuk keperluan alat tulis Nanda. Dan minum juga gitu kan. Karena lihat dari kemarin mungkin ada yang lupa membawa minum, anaknya haus. Insya Allah sih kami ada ya Mama Papa untuk persediaan air minum berupa aqua botol kami sudah siapkan, tapi lebih baik jika Nanda membawa sendiri dari rumah.
Kemudian juga untuk bisa memakai masker selama berada di lingkungan sekolah, insya Allah guru-guru pun pasti akan berusaha mengingatkan Nanda ketika mungkin Nandanya kelupaan, terlepas atau bagaimana, pasti akan diingatkan gurunya untuk memakai kembali maskernya. Tapi kami mohon juga bantuan dari mama papa untuk mengingatkan Nanda mungkin sebelum berangkat ke sekolah, nak jangan lupa maskernya selalu dipakai. Seperti itu ya mama papa. Dan untuk pelaksanaan PTM ini memang salah satu syarat juga dari dinas adalah guru dan karyawan SD Islam Harapan Ibu sudah divaksin. Alhamdulillah kami semua sudah divaksin sejak bulan April lalu dan kami juga sudah mendapatkan sertifikat vaksin semuanya. Oke, kemudian ini adalah alur. Mungkin Mama tadi sudah melihat di video yang kami sudah setel di awal pertemuan kita ini, bahwa untuk alur masuk dan pulang PTM-nya seperti apa. Insya Allah di alur masuk dan pulang kami memberikan ada guru piket, istilahnya guru satgas kita, untuk bisa mengarahkan anak-anak masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, dan untuk anak satu dengan yang lainnya itu diberikan jarak sehingga mereka tidak berdekatan ketika masuk ruangan, menuju ruangan, atau ketika pulang sekolah. Ini adalah alurnya. Ketika masuk, Mama mungkin mendrop Nanda di lobi, langsung kami cek suhunya, dan kemudian Nanda dipersilahkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian lap dengan tisu yang sudah kami sediakan dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian juga Nanda akan di screening sesuai dengan SOP dari Dinas Kesehatan, juga akan ada screening untuk menanyakan gejala-gejala yang mungkin Nanda rasakan. Alhamdulillah kemarin di hari pertama PTM semuanya aman ya, semuanya sehat dan semua happy gitu. Nah, kemudian untuk alur masuk akan ada di tangga tengah kita dari lobi. Nanda akan langsung diarahkan oleh guru kami untuk naik ke tangga karena ruang PTM kita sekarang ada di lantai 3. Ya, Mama. Untuk sementara ruang PTM kita memang yang sudah kami siapkan ada di lantai 3, ada 5 kelas yang kami sudah siapkan dengan fasilitas blended learning yang memungkinkan untuk pembelajaran campuran tadi. Nah, ini adalah mungkin kondisi di kelas kemarin, bahwa di kelas akan di setiap meja kurang lebih siswa akan ada jaraknya antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian untuk mama papa nanti ketika menjemput mungkin bisa hadir beberapa menit, 15 sampai 20 menit sebelum Nanda pulang, sehingga nanti untuk mencarinya jadinya lebih mudah ya mama papa. Nah, dan di sini siswa yang dijemput akan tetap menunggu. Nanti akan kami berikan kursi di dalam, mungkin di sekitar lobi dalam atau di sekitar lapangan, sehingga ketika mama datang menemui guru piket, Nanda bisa langsung pulang seperti itu. Nah, ini juga adalah beberapa SOP yang memang menjadi standar dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, yaitu penggunaan hand sanitizer yang memang kami sudah siapkan juga di dalam ruangan. Kemudian waktu berada di sekolahnya tidak lebih dari 2 jam dan tidak ada waktu untuk makan bersama di dalam kelas. Kemudian berjabat tangannya diganti dengan mengucapkan salam seperti ini aja ya Mama. Dan apabila ada yang merasa dalam waktu pembelajaran ada yang merasa kurang enak badan, atau ketika diukur suhunya ternyata lebih dari 37,3 derajat, Nanda harus segera menuju ruang isolasi yang kemudian nanti akan dicek oleh suster. Kemudian nanti kalau misalkan memang ternyata
kondisinya masih seperti itu, nanti kami akan menghubungi Mama untuk nadanya bisa dibawa pulang. Nah, setelah pembelajaran pun kami wajibkan siswa untuk langsung pulang ke rumah masing-masing tanpa mampir-mampir dulu kemana-mana ya Mama ya. Dan yang pastinya di dalam area sekolah kami tetap harus menjaga protokol kesehatan. Baik, itu adalah sekilas mengenai SOP, mengenai alurnya, mengenai dasar hukum, dan apa yang sudah kami lakukan pada waktu kemarin, sehingga kami berhasil mendapatkan SK dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pertemuan pembelajaran tatap muka terbahas di tahap kedua ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.